لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang cerah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, taatillah, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ilmu, terutama ilmu tentang manasik haji dan manasik umrah. Ini kegiatan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada kiblat kaum muslimin yaitu Ka'bah, dan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haji itu bagian daripada perintah Allah, yaitu rukun iman, rukun Islam yang keberapa? Yang kelima, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya, kepada umat manusia untuk hajjul bait, mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi bukan dengan pergi rekreasi saja, nonton lihat-lihat atau motret-motret, bukan. Tetapi ada cara kita mengunjungi Ka'bah itu. Tidak seperti mengunjungi tempat-tempat rekreasi. Walaupun Ka'bah tempat yang paling menarik, tempat yang paling mempesona di dunia ini. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sebagai umat manusia dengan haji atau umrah. Itu cara kita berkunjung ke Ka'bah. Nah, adapun haji umrah ini ada manasiknya, cara-cara kita ibadah. Yang pertama adalah kita sebelum berangkat haji atau berangkat umrah ada beberapa perlengkapan yang harus kita penuhi. Ada perlengkapan yang harus kita penuhi. Yang pertama kain ihram. Ini kain ihram. Ada dua helai kain ihram ini. Ada namanya izar, ada namanya rida. Rida itu di atas, izar di bawah. Karena bagi laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Nanti pakaiannya dilepas. Harus menggunakan pakaian ihram. Nah, karena kita tidak lengkap pakaian ihramnya saat ini, karena kita berasrama tidak sempat mencari kemana-mana. Cukup kalian pakai sorban bawah atas, sorban bawah atas, dan semua celana, baju, kufiyah dilepas. Nah, itulah perbedaan antara ibadah yang lain dengan ibadah haji.
ibadah haji atau umrah, laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, termasuk celana, ya kaos, apa saja namanya ini, penutup kepala tidak boleh ada. Jadi semua yang ada di atas kepala dilepas. Kemudian kain yang berjahit namanya berjahit. Yang punya kerah, yang punya apa, dilepas semuanya. Celana dilepas semuanya. Ya, celana panjang, celana pendek dilepas semuanya. Yang boleh ada itu cuma dua, yang ini, ya, rida dan izar. Pakaian ihram yang dua ini. Ya. Baik, adapun perempuan, bagi wanita muslimah, ya boleh menggunakan semua pakaian asalkan tidak menutup wajahnya, tidak menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini kedua telapak tangan harus terbuka, wajah juga harus terbuka. Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh pakai masker. Ya, tidak boleh pakai masker. Kalau pakai kaos bagaimana? Harus pakai kaos. Kenapa? Karena kaki wanita itu aurat. Ya, baik itu di luar masjid maupun dalam masjid, dia harus pakai kaos. Nah itu kalau wanita, ya, tidak ada larangan dia menggunakan pakaian yang berjahit, namanya saja wanita. Jadi dari manasik ini sudah kita bisa bedakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur pakaian laki-laki, bagaimana Allah mengatur pakaian perempuan. Ya. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian berjahit, perempuan harus pakai, ya, asal dia tidak menutup wajahnya dan telapak tangannya. Kemudian secara singkat, yang pertama kali adalah sebelum kita mengambil miqat. Miqat itu tempat atau waktu. Ada namanya miqat makani, ada namanya miqat zamani. Miqat zamani yaitu waktu pelaksanaan haji mulai dari, ya, biasanya dari tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu sudah kita mulai melaksanakan ibadah haji. Miqat zamani. Adapun pelaksanaannya dari bulan Syawal sebenarnya, tapi lama itu kan, jaraknya lama menunggu. Jadi kita ambil saja ya 4 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, waktu yang singkat bisa kita selesaikan semua manasik itu. Adapun miqat makan itu yaitu lokasi-lokasi di mana kita memulai menggunakan pakaian ihram berniat haji. Bagi kita dari Indonesia, miqat kita itu namanya Yalamlam. Ya, kalau kita naik pesawat itu nanti akan ada pemberitahuan bahwa kita berada di atas udara Yalamlam. Bagi yang mau mengambil miqat silahkan. Nah, tapi kan tidak mungkin kita itu merubah baju kita di atas pesawat. Maka sebagian jamaah haji itu dari Indonesia dia sudah pakai ihram. Kalau memang dia akan langsung menuju Mekah. Tetapi sekarang untuk mempermudah para jamaah haji dari semua negara, maka pemerintah Saudi punya kebijakan. Semua jamaah haji itu turunnya atau jamaah umrah itu turunnya di Madinah. Ada namanya Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang sekarang di Madinah. Kalau kita pergi umrah, ya nanti di Madinah. Kita tidak perlu berniat dulu dari Indonesia. Tidak seperti tadi itu kan. Ya karena perjalanan pesawat itu dulu ke Jeddah dia. Jeddah itu dari jihad Jeddah itu tidak ada miqat. Ya. Bagi orang-orang yang dari Indonesia.
Sebelum Jeddah dan Yalamlam itu di atas pesawat. Nah, untuk mempermudah jamaah haji sekarang, jadi jamaah haji itu kadang turunnya di Madinah, jamaah umrah itu di Madinah. Kalau di Madinah itu kita tidak perlu berniat dulu, berniat haji atau umrah. Ya, seperti kita pergi ziarah lah ke makam Rasulullah SAW. Turun di bandara Madinah, kemudian masuk hotel, kemudian kita berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Bahkan sampai 8 hari kita di sana. Ada namanya salat arba'in, ya, salat arba'in, karena 1 hari itu kan 5 waktu, ya, kemudian 8 hari, 8 kali 5 40, itu hitungannya sebagian orang, ya, salat arba'in namanya. Kemudian di saat kita akan menuju Mekah untuk umrah maupun haji, kita berangkat dari hotel Madinah itu menggunakan ihram. Ini bagi yang umrah ya. Tapi kalau yang haji sudah di Mekah semuanya. Itu nanti skenario yang lain. Ini yang bagi umrah. Yang bagi umrah itu, dia berangkat dari Madinah itu, nanti dia ngambil miqatnya di Bir Ali namanya. Ya. Bir Ali. Bir Ali itu, ya, gambarannya seperti masjid, ada masjid, kemudian di sana kita ambil air wudu, kemudian kita pasang ihram. Kalau kita belum pakai ihram, kita pasang ihram, kita sholat 2 rakaat, ya, sebelum kita berniat itu. Kemudian kita pasang ihram kita itu, kemudian setelah itu kita berniat. Apa niat kita umrah? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sebenarnya harus Anda bawa pulpen supaya nanti pas berniat itu tahu apa niatnya kan. Nah, adapun haji, biasanya haji itu langsung kita berangkat dari Mekah, karena kita sudah berada di Mekah. Tanggal 8 Zulhijjah itu sudah kita berada di Mekah. Semua jamaah haji ada di Mekah, tidak ada di Madinah, tidak ada di tempat lain, tidak ada di Indonesia. Jadi semua jamaah haji dia sudah berpusat ada di Mekah semuanya. Tanggal 7, 8 Zulhijjah itu di hotel-hotel itu semua sudah ada. Ya. Dan nanti, ya, mereka yang sudah berada di Mekah ini akan berangkat ke Arafah untuk mengambil wukuf di Arafah. Karena wukuf itu merupakan syarat utama atau rukun utama haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau orang nggak dapat Arafah, nggak dapat haji. Ya. Kapan dia berangkat ke Arafah? Itu tanggal 8 atau malamnya. Malam tanggal 9 Arafah. Ada juga dari tanggal 8 Zulhijjah itu udah berangkat ke Mina, kemudian ke Arafah. Nah, di Arafah itulah dia wukuf. Ya. Tapi sebelum itu dari berangkat berangkat dari hotel, berangkat dari Mekah itu pakai bis atau jalan kaki. Bagi yang biasa jalan kaki seperti saya itu jalan kaki terus kalau haji, ya. Jadi kita itu pakai ihram, ini pakai ihram. Sebelum kita berangkat ke Arafah kita sudah pakai ihram. Kemudian lihat saya, ya. Jangan berniat dulu terus pakai pakaian ihram. Pakaian ihram dulu, bersih-bersih, ya, mandi, pakai pakaian ihram baru berniat. Ya. Itu. Kemudian kita berangkat. Gimana? Ke Arafah. Nanti di Arafah, ya, mungkin kita akan ngambil Arafahnya nanti di pengurus wilayah itu, kantor sana, ya. Ya, nanti kita jalan keluar sedikit. Oke, ya. Nanti di sana semua nanti fokus, semua kelompok akan dikomando oleh satu khatib. Ya, satu khatib nanti karena ada khutbah Arafah. Khutbah Arafah itu, ya, yaitu dikumandangkan setelah adanya waktu zuhur. Karena wukuf itu dihitung dari masuknya waktu zuhur. Tetapi kita masuk di Arafah itu dari pagi atau dari malam.
kita sudah berada di tenda-tenda Arafah itu. Yang nggak punya tenda, ya seperti saya nggak pernah ikut tenda-tenda saya, jadi duduk-duduk saja di sana di bawah pohon itu. Ada kita punya kemah-kemah kecil kita bawa sama teman-teman. Nah itulah yang kita tunggu di Arafah itu sampai datangnya waktu apa? Zuhur, ya. Tapi kita sih sampai zuhur kita nunggu capek gitu kan. Ini sekedar sebagai materi saja. Sampai waktu zuhur, nanti di waktu zuhur itulah mulai dikumandangkan khutbah Arafah. Nanti ada yang khutbah Arafah ya. Nah kalian nanti harus susuk mendengarkan sambil banyak-banyak beramal-amalan. Di antara amalannya itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu banyak-banyak amalkan itu. Kemudian qul huwallahu ahad atau baca hizib Nahdlatul Wathon. Iya, banyak lama kan, dari pagi sampai zuhur kita nunggu itu. Begitu sudah masuk waktu zuhur, ada khutbah Arafah, kemudian salat zuhur 2 rakaat kasar, jamak kasar sama asar. Nanti kita lihat itu bagaimana cara antum jamak kasar salat, ya dengan semua kelompoknya, ya yang banin maupun yang banat. Kemudian dia harus menunggu sampai maghrib. Ya, harus menunggu sampai, nggak boleh dia keluar langsung zuhur itu langsung pergi. Ya, begitu selesai waktu zuhur, dia harus diam dulu di Arafah itu. Itu namanya wukuf. Itu namanya apa? Wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Kalau sudah selesai maghrib, sholat maghrib, jamak maghrib isya, baru keluar dari Arafah. Bisa jalan kaki maupun pakai bis. Kemudian menuju Musdalifah namanya. Ya, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu dari sejak maghrib isya sampai pertengahan malam melebihi sedikit. Jam 12 lebih sedikit. Atau biasanya kami mengambil waktu sampai jam 1 malam. Ya. Artinya kita harus berada di Musdalifah saat itu. Ya, saat itu tidak boleh kurang dari itu. Misalnya Anda dari Arafah langsung ke Mekah pulang misalnya, tidak bisa. Harusnya Musdalifah dulu. Jadi Musdalifah ini termasuk wajib haji, sedangkan hukum itu termasuk rukun haji. Kalau mabit di Musdalifah wajib haji. Oke? Nah, begitu selesai di Musdalifah, kita pergi melontar ke Mina. Ya, kita langsung ke Mina. Itu malam tanggal 10 Zulhijjah itu, malam Lebaran. Apa yang kita kerjakan? Yaitu kita melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah. Kapan waktunya melempar jumrah Aqabah ini? Tanggal 10 dari malamnya, dari pertengahan malam, ya sudah masuk waktunya sampai dengan tanggal 10 itu tempat melempar jumrah. Nah, kalau sudah melempar jumrah, boleh langsung ke Ka'bah untuk tawaf ibadah, kemudian sa'i, ya, tawaf ibadah, kemudian setelah tawaf ibadah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, setelah Safa dan Marwah bisa tahallul, ya, menggunting rambutnya, atau dari di waktu Aqabah itu bisa gunting rambutnya juga. Ya, bisa sudah menggunakan pakaian bebas, atau langsung ke Ka'bah dulu, ke Ka'bah untuk tawaf ibadah, tawaf rukun, kemudian sa'i, itu termasuk rukun haji juga. Nanti sa'inya di sini, ya di sini lapangan ini. Kemudian tawafnya di sana. Kemudian nanti jumrahnya di sana di lokasi ya ya. Baik. Nah, supaya tidak terlalu lama, sekarang kita bagikan ini ringkasan doa manasik haji dan umrah. Waktu keluar rumah apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
quwwata illa billah. Setelah duduk di kendaraan, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kendaraan mulai bergerak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian ketika kita tiba di tempat, wa khairan arsalta bi alaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta biha. Nah, ini niat umrah dan haji. Apa niat umrah? Labbaik Allahumma umratan. Kemudian nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Oke, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau haji kiran, apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kemudian nawaitul hajja wa umratan wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ini niat ini dalam hati. Niatnya di dalam hati. Kemudian doa selesai berihram setelah Allahumma uhadimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'ala al-muhrimi abtali bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin. Nanti ketua kelompok yang akan membimbing temannya untuk berdoa. Ya, karena semua ibadah kalau tidak ada bacaan-bacaannya, ya seakan-akan hampa kita punya ibadah. Sama seperti sholat, kalau hanya berdiri-berdiri begitu, kalau tidak ada doa bacaan, ya tidak bagus. Jadi harus ada bacaan, doa dan sebagainya. Kemudian talbiyah, apa talbiyah? Nah ini doa talbiyah. Kapan dibaca? Dibaca setelah keluar dari Arafah. Ya, setelah kita selesai dari Arafah, baru kita baca talbiyah sampai kita di Ka'bah. Tapi kalau sudah sampai di Ka'bah, waktu muter di Ka'bah itu tidak lagi kita baca talbiyah. Yang kita baca takbir. Ya. Nanti ada bacaannya, apa bacaan tawaf. Doa memasuki kota Mekah. Allahumma haza haramka wa amruka. Terus tahrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'ala an-nar wa aminni min 'adabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Kemudian doa masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam. Ayo, wa minkas salam. Tahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannataka was salam. Baraka rabbana wa ta'ala ya rabbana. Rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini doa ketika memasuki Masjidil Haram. Kemudian ketika melihat Ka'bah, apa doa kita? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu Ayyamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Nah, bimbing temannya ya. Kemudian doa tawaf, apa doa tawaf? Ya.
Itu doa dibaca selama berputar di Ka'bah itu. Apa doanya? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, khusus tawaf ini ada beberapa syarat. Orang tawaf itu pertama, dia dalam keadaan suci, suci pakaian, suci badan dari hadas, suci dari segala-galanya. Ya. Kemudian yang kedua harus di dalam masjid, di dalam Masjid Haram. Itu yang kedua. Berikutnya harus dimulai daripada Hajar Aswad, dari sudut Hajar Aswad untuk memulai tawaf itu. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kirinya, sebelah kiri Ka'bah. Di sini Ka'bah, antum putarnya ke sana, bukan putarnya ke sini. Lihat Ka'bah itu sebelah mana? Sebelah kiri. Yang sebelah kiri, putar. Mulai dari Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad itu. Apa yang kita baca? Baru kita mulai. Untuk tawaf yang kita baca itu Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangan keduanya seperti orang takbir itu, menghadap Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Setiap kita melewati Hajar Aswad, kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tapi bedanya, pada permulaan itu mengangkat kedua tangan. Tapi pada putaran yang berikutnya, putaran yang kedua, ketiga, cukup dengan satu tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu menghadapkan dadanya. Cukup nyampe begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu lagi. Tapi kalau pas mulai boleh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita tawaf. Ya. Itu doa tawaf itu apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Khusus pada rukun Yamani itu rukun sebelah sini. Ya, misalnya di sini Hajar Aswad, di sini namanya rukun Yamani nih, rukun Yamani. Apa yang kita baca? Mulai dari sini, apa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa sa'i. Nah, setelah kita tawaf 7 kali putaran, nanti kemudian kita sholat mutlak namanya, sholat sunat mutlak di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, bukan kuburnya Nabi Ibrahim. Kalau kuburnya Nabi Ibrahim di sana di Palestina. Ya. Nah, misalnya di sana itu ada namanya Hijr Ismail, ada namanya makam Ibrahim. Jadi setelah kita selesai tawaf tadi, sudah saya jelaskan yang pertama tawaf itu harus dalam Ka'bah, di dalam Masjid Haram, kemudian berputar 7 kali di Ka'bah. Ya, setelah itu tidak boleh menyentuh dinding Ka'bah. Tidak boleh menyentuh dinding Ka'bah atau Hijr Ismail, tidak boleh. Tidak boleh masuk di Hijr Ismail. Jadi harus sekitarnya itu saja. Ya, 7 kali putaran. Nah, setelah itu selesai tawaf, dia sholat sunat mutlak keluarga. Ya. Setelah sholat sunat itu kita banyak berdoa di sana. Doa kita panjatkan yang mau berjodoh, ya, yang mau rezeki, yang mau kaya, yang mau dunia akhirat, semua di sana sudah. Ya, kita disunatkan berdoa ya sejajar dengan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu. Ya. Multazam namanya. Ya. Sejajar dengan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini misalnya pintu Ka'bah di sini, ini Hajar Aswad. Nah, di sana multazam itu kita disunatkan berdiri di sana.
tempat mustajab itu. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah aku seorang ulama, penghafal Al-Quran, jadi orang yang berguna agama, selamat dunia akhirat, ya bahagia dunia, bahagia akhirat, dan seterusnya. Nah itu doa kita itu. Kemudian ya an-sa'i, apa doa kita sa'i? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma istamilni bisunnati nabika wa tawaffani ala millati wa ibni min mudillatil kitab. Itu doa setelah sa'i. Tapi di saat kita memulai sa'i itu, ya, misalnya kita sudah selesai tadi sholat sunat mutlak 2 rakaat itu, kemudian kita menuju Jabal Safa. Jabal Safa di sana tidak? Jabal Safa. Nah, begitu kita naik di Jabal Safa, kita menghadap Ka'bah itu. Kita menghadap Ka'bah, Ka'bahnya jauh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa zaman ahzaba wa'dah, dan seterusnya. Seperti kita takbir itu. Ya. Setelah itu kita berdoa, kita memulai perjalanan dari Jabal Safa ke Jabal Marwah. Nanti di pertengahan sini, di pertengahan antara Jabal Safa dan Marwah itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Nah, di antara 2 lampu hijau itu kita baca Rabbighfir warham wa tajawaz wa takarram amma ta'lam innaka ta'lamu ma ta'lam innaka antal azizul akram. Itu ada mungkin di sini atau tidak ada ya? Tidak lengkap ini panduannya. Ya. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma na'lam innaka antal azizul akram. Ya. Baik. Jadi itu sa'i. Nah, sekarang kita akan memulai untuk praktik dan kita akan lomba manasik. Oke? Semua sudah ada di sini. Doa wukuf sudah ada. Doa ketika sampai di Muzdalifah, doa ketika sampai di Mina, kemudian melontar jumrah nanti 7 kali lontaran 7 kali lontaran pada tanggal 11. Ya, semua jumrah itu dilontar 3 lubang itu. Ula Wusta Aqabah tanggal 12, tanggal 13. Ya, itu juga. Ya, kemudian setelah selesai melontar itu kita disuruh mabit. Ya, kita disuruh mabit untuk kita disuruh mabit untuk mabit di Mina. Ya, mabit di mana? Atau di luar Mekah ada pelaksanaan ya wajib haji yang harus kita tunaikan, yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf di Ka'bah seperti biasa, tawaf seperti tadi itu sebagai tawaf perpisahan istilahnya. Kita berpisah daripada Ka'bah, tawaf perpisahan. Ini bagi yang melaksanakan haji maupun yang tidak haji. Ya, kalau mau meninggalkan Mekah dia harus tawaf wada. Nah, bagi perempuan yang haid, andai kata dia lagi uzur, itu dia boleh tidak melaksanakan tawaf wada. Ya. Tapi bagi laki-laki tidak ada uzur, tidak ada pantangannya, maka dia harus melaksanakan tawaf wada. Oleh karena itu, sebagai bentuk ya kesempurnaan pelaksanaan haji kita, sekarang kita ya akan melaksanakan tawaf wada sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, ke negara kita masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kegiatan perlombaan ya manasik haji ini mulai dari teori maupun praktiknya sudah
kalian melaksanakan dengan baik. Dan adapun cuaca yang panas ini tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya kota Mekah. Ya, paham? Jadi tidak seberapa dengan panasnya kota Mekah. Ya. Jadi kalian sudah bisa merasakan gimana yang namanya haji itu berat. Belum lagi orang banyak, juta-jutaan manusia. Ya, teman kita tawaf. Tadi tawafnya itu bisa sekitar berapa menit itu? 30 menit atau 20 menit. Tapi bisa kalau di Mekah itu sampai 3 jam nggak selesai kita, karena orang berdesak-desakan saking banyaknya. Satu putaran bisa 20 menit. Ya, 7 menit 7 putaran berapa jadinya? Banyak. Habis 1 jam lebih. Itu pada kondisi normal. Tapi kondisi di mana lagi banyak jamaah, lama kita tawafnya lama, sa'inya juga demikian. Baik, alhamdulillah kalian sudah bisa melaksanakannya dengan bagus, dengan lancar, ya. Walaupun pakaiannya, ya mohon maaf, ini mungkin yuk, kenapa ini praktek haji kok pakai sarung, pakai apa? Ini dalam rangka ya sekedar sebagai simulasi istilahnya, ya. Simulasi. Adapun pelaksanaan aslinya nanti di Mekah, maka tidak boleh kita menggunakan apa? Tidak boleh kita menggunakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kalau perempuan hanya ya, wajah dan telapak tangannya tidak boleh ditutup. Saya kira demikian. Dan sebelum kita pulang ke negara kita masing-masing dengan kloter pemberangkatan sesuai jadwal pemberangkatan rombongannya, maka sebagai akhir daripada proses haji kita ini, mari kita ya menyiapkan semua apa yang kita bawa, dan jangan lupa melaksanakan tawaf wada. Apa? Tawaf wada seperti biasa, dan ditutup dengan ya banyak-banyak berdoa. Dan nanti ada doa tawaf wada, nanti dibimbing sama temannya. Ya, apa doa kita tawaf wada supaya kita bisa kembali 1000 kali lagi ke Mekah gitu. Itu ada doanya itu, ya. Namanya tawaf wada itu. Ya Allah, jangan jadikan ini ya pertemuan pertama saya dengan Ka'bah, supaya saya kembali untuk beberapa kali terus menerus begitu. Terima kasih. Sekedar ini dulu. Ya, selesai kegiatan ini, kalian laksanakan tawaf wada, kemudian kembali ke asrama masing-masing. Terima kasih. Wallahumma biqallani lasabu rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikomandoi. Nanti nilainya ditunggu pengumumannya. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah. Illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ya, ya. Nah sekarang sebelum kita berangkat untuk lomba, kita pastikan dulu ini praktik tawaf ini ya. Jadi praktik tawaf nanti kita minta dari Banat sudah tadi, tapi ya, jadi selain daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada doa yang dibaca setiap putaran itu, tapi tidak ada di kertas itu ya. Biasanya ada di panduan manasik. Bacaan yang pertama, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahlika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Itu doa pertama, putaran pertama. Kemudian putaran kedua, Allahumma inna hadzal baita baituka. Kemudian putaran ketiga, baik, ulang. Ya sebentar. Nanti siapa yang ini supaya lengkap, kita dulu kamera itu dulu diulang. Yang banin ayo gabung, yang banin, yang banin di yang banin. Mana bisa nanti? Ini yang bimbing. Ada di minum saya, di kantong saya ada di minumnya. Tidak perlu dapat. Ada di kantong saya ini. Ini kenapa ini? Baca mulai di sini ya. Sampai di sini doanya selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus putaran kedua baca. Zikro. Temenin senang. Ya. Ayo yang banin. Yes, mulai dulu. Yang mana dulu? Yang mana? Yang bimbing deh.
Jadi Rabbana itu nanti pada putaran, pada akhir putaran pertama, akhir putaran bukan awal putaran. Jadi pertama mulai tawaf itu kamu menghadap Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswad itu. Nah, menghadap Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Perhatikan, ini awal tawaf. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Angkat kedua tangannya. Oke, angkat kedua tangannya. Itu permulaan tawaf. Anggaplah itu sebagai niat tawaf lah. Takbiratul ihram itu. Ya. Baru berputar membaca doa pertama yang dimulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa hadan bi nabiyyika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu sampai di sana. Di rukun yang mana? Bismillah ya Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah.